Rose sudah sampai di kediaman rumah Renata, ia sudah sangat rindu dengan mantu tersayangnya itu. Keina, panggilnya. Tak lama Keina datang dengan raut wajah yang sangat bahagia. Mama, ucapnya. Keina berlari memeluk Rose dengan erat. Maaf lama ya sayang, Ezra tadi sangat susah dibangunin, jadi mama telat datang gara-gara dia, jelas Rose. Keina mengangguk mengerti. Ayo masuk ma, kebetulan ibu baru selesai masak, kita sarapan bersama ya, ajak Keina. Ia meraih tangan Rose lalu mereka berjalan beriringan menuju dapur di mana Renata sudah menunggu mereka. Renata menyajikan menu makanan yang sederhana, Rose sangat senang dengan sambutan Renata dan menantunya. Padahal sudah jelas Renata mengetahui bagaimana Ezra memperlakukan putrinya seperti apa-apa, tapi tetap saja Renata bersikap baik kepadanya. Keina makan dengan lahap, selama ia memakai kemeja milik Ezra, ia tidak perlu khawatir dengan mual yang akan menyerangnya. Bau keringat Ezra benar-benar membuatnya merasa nyaman dan mualnya juga hilang seketika. Setelah selesai sarapan, Renata dan Rose bercerita di ruang tamu, sementara Keina sedang bersiap-siap, karena Rose akan membawanya berbelanja. Sudah lama sekali Keina dan Rose tidak seperti ini, Keina merasa sangat beruntung memiliki mertua yang sangat menyayangi dirinya. Keina menatap sang mertua heran kala mobil mereka memasuki rumah sakit internasional. Ma, siapa yang sakit? Tanya Keina heran. Rose menggenggam tangan Keina erat sambil tersenyum manis. Mama ingin membawamu ke dokter kandungan, kau akan diperiksa secara lebih rinci, sahut Rose. Keina terbelalak kaget. Tapi kan ma, lihat Keina baik-baik saja, paling hanya mual yang datang secara tiba-tiba, ucapnya. Mobil berhenti di parkiran. Kalau Keina memakai pakaian Ezra, mualnya akan hilang, jadi. Kau takut sayang? Tidak perlu takut mama akan selalu menemanimu, sangkal Rose, bahkan Keina belum selesai bicara. Ya benar, Keina sangat takut dengan pemeriksaan seperti ini, sejujurnya Keina juga belum siap dengan kehamilannya. Rose keluar dari mobil begitu pula Keina, saat melihat salah satu perawat menghampiri mereka, ketakutan Keina semakin menjadi-jadi. Keina berulang kali menelan saliva-nya kasar, detak jantungnya bergemuruh. Tadi mama bilang kita akan berbelanja, lalu kenapa kita ke sini ma? Rengek Keina, ia menarik tangan Rose untuk pergi. Kita periksa kehamilanmu dulu, baru setelah itu kita berbelanja sepuasnya, ucap Rose. Ia tertawa kecil kala melihat Keina yang menatap perawat di hadapan mereka dengan penuh takut. Tidak perlu takut nona, kami tidak akan berani menyakitimu, ucap perawat itu. Keina menghela napas panjang dan pada akhirnya ia pasrah kepada perawat yang tetap setia menunggu dirinya. Sementara itu, Ezra sedang melamun menatap ke arah kaca jendela besar, melihat keramaian kota Jakarta. Sambil menghentakkan jari jemarinya di atas meja, Ezra memikirkan Keina sepanjang rapat tadi. Apa yang sedang dilakukan Keina? Apa dia makan dengan baik? Apa dia benar-benar tidak akan memaafkanku? Bagaimana kalau dia tidak memaafkanku? Apa yang harus kulakukan agar Keina mau kembali bersamaku? Petik 2. Pertanyaan itu terus berputar di benak Ezra, membuat kepalanya semakin sakit saja. Radit sedikit kaget kala melihat Ezra yang melamun seperti itu, ini bukan kebiasaan tuan mudanya. Tuan muda, Danu tadi menelpon diriku, katanya Keina dan Nyonya Rose sedang berada di rumah sakit, ucap Radit. Seketika Ezra terkejut bukan main. Rumah sakit, apa yang terjadi dengan Keinaku? Tanya Ezra, pikiran buruk membuatnya semakin kalang kabut. Tanpa menunggu penjelasan Radit, Ezra langsung berlalu pergi, ia takut kehilangan Keina dengan cara yang seperti ini. Tuan, Nona Keina hanya, Radit menghentikan ucapannya kala melihat Ezra sudah pergi menjauh, Radit tidak menyangka kalau Ezra bisa berjalan secepat itu. Apa tuan muda memiliki ilmu hitam untuk berjalan cepat? Tanya Radit pada dirinya sendiri, tiba-tiba ia tersadar. Tidak mungkin Radit membiarkan tuan mudanya menyupir dalam keadaan seperti itu. Radit langsung berlari kencang mengejar tuan mudanya. Untungnya Ezra masih berada di halaman parkir kantor, ia juga lupa membawa kunci mobil, itu sebabnya Ezra menunggu Radit. Kau lama sekali, jika terjadi sesuatu kepada Keinaku, maka kau yang akan kubunuh. Ancamnya, Radit tersenyum kecut, saat melihat api kemarahan di mata tuan mudanya seketika nyalinya ciut untuk mengatakan yang sebenarnya. Sudah cepat, perintah Ezra,
Radit pun langsung masuk ke bangku mengemudi, ia melirik sebentar ke arah tuan mudanya yang sedang sibuk menelpon Rose. Cepat, bentaknya, Radit langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, yang terpenting sekarang adalah Ezra segera sampai di rumah sakit internasional. Hanya memakan waktu 15 menit, mereka sampai di rumah sakit internasional. Radit mengemudi dengan sangat laju, tentunya itu semua atas perintah Ezra. Bukannya nona muda yang meninggoy, tapi kita berdua tuan, gumam Radit di dalam hati. Ezra sudah berlalu pergi memasuki rumah sakit. Abis sudah riwayat hidupku, lirih Radit sambil menatap kepergian Ezra. Ezra kalang kabut mencari Keina, hingga ia sendiri melihat Mama Rose yang sedang duduk di kursi tunggu. Ezra semakin merasa khawatir kala melihat Rose yang menangis. Ezra benar-benar takut terjadi sesuatu yang buruk kepada Keina. Ezra melangkah maju mendekati sang mama dengan langkah perlahan, dadanya terasa sesak dan jantungnya seakan-akan ingin berhenti berdetak sekarang. Mama, panggilnya dengan suara sangat lemah. Rose terkejut kala melihat kedatangan Ezra, apalagi saat melihat raut wajah anaknya. Mama, teriaknya, ia langsung berlari ke dalam pelukan sang mama. Ezra menangis kencang. Rose terkejut, ia membalas pelukan putranya dengan erat, ia tidak tahu apa yang terjadi dengan anaknya ini. Mama, aku benar-benar suami tidak berguna, lirihnya, ia melepas pelukannya lalu menatap Rose dengan wajah yang sangat menyedihkan. Rose menautkan alisnya, ia benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi dengan putranya. Kau ini kenapa tanya Rose. Ezra tetap menangis di hadapan sang mama, ia tidak peduli dengan banyak orang yang sedang menatapnya keheranan. Ezra bahkan sampai menangis sesenggukan. Ezra, kau ini kenapa? Tanya Rose lagi, tiba-tiba Danu muncul. Ada apa Tan? Tanya Danu, seketika Danu tersentak kaget kala melihat Ezra menangis terseduh-seduh seperti itu. Selama belasan tahun bersahabat dengan Ezra, ini pertama kalinya Danu melihat Ezra seperti ini. Mama pasti masih terkejut dengan kejadian ini kan? Sadarlah Ma, lirih Ezra. Rose semakin bingung begitu pula Danu. Ezra masih menangis di dalam dekapan sang ibu. Rose berusaha menenangkan putranya tapi yang ada Ezra malah semakin menangis kencang. Sebenarnya ada apa denganmu? Tanya Rose. Hal ini sudah ia tanyakan berulang kali, bukannya menjawab Ezra malah tambah menangis. Seorang CEO menangis. Ayolah di mana harga dirimu kawan? Goda Danu, ia sudah merekam saat Ezra menangis tadi. Karena hal ini adalah kejadian yang sangat langka, Danu ingin mengabadikan momen indah ini. Tiba-tiba Keina datang, ia terkejut saat melihat Ezra yang dipeluk Rose. Ada apa Ma? Tanyanya, seketika Ezra langsung melihat ke arahnya. Ezra terbelalak kaget begitu pula Keina, tiba-tiba saja Ezra berlari memeluk Keina dengan erat. Jadi ternyata ini semua berita bohong. Kau tidak benar-benar pergi dariku kan? Tanyanya sambil memeluk Keina dengan erat, dan juga menghujami wajah Keina dengan ciuman. Keina merasa sesak dan juga risih, apalagi seluruh orang yang ada di rumah sakit menatap mereka. Ezra, lepasin. Tidak, aku tidak akan melepaskanmu kali ini, aku tidak mau kehilanganmu lagi, tolaknya. Keina mencubit pinggang Ezra tapi pria itu tidak merasakan sakit sama sekali malah justru memeluknya semakin erat. Ezra, sesak. Bentaknya, seketika Ezra melepaskan pelukannya, ia melihat wajah Keina yang menatapnya kesal. Kau menganggapku sudah mati Kau kira aku sudah mati gitu? Tanya Keina dengan intonasi tinggi, ia menatap Ezra tajam. Bukan begitu sayang, dengarkan aku dulu. Bahkan aku datang ke rumah sakit ini untuk memeriksa anakmu, kau malah mendoakanku mati. Ezra menggaruk tengkuknya, ia benar-benar salah paham sekarang. Maafkan aku Tuan, Nona, aku salah memberi informasi kepada Tuan Muda, ucap Radit, entah sejak kapan Radit datang. Rose dan Danu tertawa kecil, mereka tak menyangka Ezra bersikap begitu. Kau salah informasi, aku akan potong gajimu. Ancam Ezra, ia menatap Radit tajam, gara-gara ulah asisten pribadinya Keina salah paham padanya dan juga ia malu karena menangis kencang tadi. Sejujurnya Ezra juga bingung dengan moodnya kali ini. Terkadang ia ingin sekali menangis kencang tanpa sebab. Keina berlalu pergi dengan wajah kesal meninggalkan Ezra yang terus memanggilnya. Rose menatap sang putra kasihan, begitu pula Danu yang tiada henti menertawakan Ezra. Danu,
Teruslah tertawa, ucap Ezra. Danu memegang perutnya yang sakit karena terus tertawa tadi. Tertawalah sampai proses pemecatanmu besok. Lanjutnya, Ezra langsung berlalu pergi mengejar Keina. Sementara Danu seketika menghentikan tawanya. Mamak, maksudnya apa Tan? Tanyanya pada Rose. Maksud putraku, Pak Dokter akan tidak bekerja di rumah sakit ini lagi besok, jelas Rose. Ia sedikit tertawa melihat wajah Danu yang tercengang lalu berlalu pergi dan juga diiringi Radit. Danu masih mencerna semua kejadian yang menimpa dirinya. Radit, ini semua gara-gara kau, teriaknya, tapi Radit mengabaikannya, ia malah terus berjalan bersama dengan Rose. Sekarang gantian Danu yang menangis meratapi nasibnya. Keina masuk ke dalam mobil dengan wajah cemberut, ia benar-benar kesal dengan suaminya itu. Tiba-tiba saja Ezra juga masuk ke dalam mobil, Keina memalingkan wajahnya ke arah lain. Keina, maafkan aku benar-benar takut kehilanganmu, ucap Ezra. Keina tetap diam. Ki, aku benar-benar khawatir kepadamu dan juga anak kita, aku akan selalu di sampingmu sekarang. Tidak perlu, ceraikan saja aku, celetuk Keina. Aku tidak akan menceraikanmu. Maka tunggulah sampai anakmu ini lahir, setelah itu ceraikan aku, ujar Keina. Ia melirik ke arah Ezra sebentar, ingin melihat bagaimana ekspresi pria itu. Aku tidak ingin hidup bersama pria yang tidak mencintaiku, lanjutnya. Aku mencintaimu Keina Adinata, ucap Ezra. Ia menatap Keina intens, mata mereka saling memandang satu sama lain. Ezra yang menatap Keina penuh dengan perasaan, sementara Keina menatap Ezra dengan kebencian yang mendalam. Kau pikir aku akan percaya dengan kata sampahmu? Ini bukan perkataan sampah Keina, aku benar-benar mencintaimu, maafkan aku, mari kita jalani ulang pernikahan kita dengan cara yang paling baik, jelas Ezra. Keina menggelengkan kepalanya pertanda ia tidak percaya dengan ucapan Ezra. Aku tidak mau, aku ingin cerai darimu, membayangkan hidup bersama denganmu lagi hanya membuat hatiku sakit Ezra, lirih Keina, jatuh juga tangisnya. Kau menyakiti fisikku dan juga batinku, kau lukai semua tubuhku hanya demi memuaskan keegoisanmu, lanjutnya, Keina menatap Ezra dengan wajah yang sangat menyedihkan. Aku tahu, kau hanya ingin bersikap tanggung jawab atas anakmu ini, aku sadar itu. Keina memegang tangan Ezra, ia menyembah tangan itu. Aku mohon jangan sakiti aku lagi, jika bersamaku hanya membuat hatimu merasa tidak nyaman, aku rela kau tinggalkan Ezra, pinta Keina. Ezra terdiam, hatinya terasa sangat sakit kala melihat Keina seperti itu. Kau benar-benar tidak mengizinkanku untuk hidup bersamamu. Tanya Ezra lagi, bahkan tenggorokannya serasa sangat sakit mengucapkan kata itu. Keina mengangguk mantap, hati Ezra sangat sakit dengan kenyataan ini. Baiklah jika itu maumu, aku akan mengurus perceraian kita saat kau sudah melahirkan. Ucapnya, Ezra menarik napas dalam sebelum melanjutkan ucapannya. Aku tidak akan menemuimu atau bahkan mencarimu, segala hal yang membuatmu merasa tidak nyaman tidak akan kulakukan selama masa kehamilan, lanjutnya, Keina menatap ke arah depan dengan air mata yang terus saja mengalir. Izinkan aku untuk menyentuh Boy, aku ingin sekali menyentuhnya mungkin untuk terakhir kalinya. Keina menatap mata Ezra, ia sedikit terkejut saat melihat pria itu menangis. Keina mengangguk pertanda memberi izin kepada Ezra, dengan tangan sedikit gemetar Ezra menyentuh perut Keina. Perut Keina mulai membentuk kehamilannya, Ezra mengelus dengan lembut. Hai, ini ayah sayang, ayah sangat yakin jika kau Boy, jangan repotkan mamamu ya, jangan rewel, lirihnya, Ezra menangis terseduh-seduh, begitu pula Keina. Jaga mama ya sayang, dan tetaplah tumbuh sehat meskipun tanpa ayah, lanjutnya, Ezra mengelus dengan lembut disertai tangisnya. Keina memalingkan wajahnya ke arah jendela, ia tidak ingin melihat Ezra. Ezra menghapus air matanya, lalu ia berlalu pergi tanpa pamit kepada Keina. Keina melihat kepergian Ezra, ia ingin sekali mengejar Ezra dan mengatakan tataplah beramaku tapi hatinya terlanjur sakit hati dengan segala perlakuan Ezra padanya selama ini. Kau pasti bisa Ki, ucap Keina meyakinkan diri sendiri walaupun sebenarnya ia ragu. Keina menangis kencang menumpahkan segala kesedihannya. Terima kasih yang masih menonton channel saya sampai sejauh ini. Oh iya jangan lupa like video ini, tinggalin komentar kalian ya. Subscribe.